orang tuh hidupnya nggak berguna, nggak berkontribusi, nggak berjasa dalam sebuah komunitas atau perusahaan atau organisasi, pasti nggak akan dihargai. Nomor satu yang dibuang, dipecat itu duluan. Pegang ini prinsip, orang bagus nggak mungkin dibuang. Jadi kalau Anda kerja dimanapun, pastikan Anda tuh karyawan yang produktif, berkontribusi buat perusahaan, dan berguna buat kemajuan perusahaan. Sehingga hidupmu itu nggak akan dibuang orang, nggak akan diinjek. Artinya apa? Nggak dihargai. Kalaupun bosmu itu buang kamu meskipun kamu hebat, dengerin, kamu akan cepat diambil orang. Ibarat uang US dollar 100 dibuang ke tanah. Saya buang gini, ada yang ambil nggak? Kenapa? Nilainya tetap sama. Kalau Anda tuh orang bagus, kalau bosmu yang nggak bagus, kamu akan diperebutkan orang-orang bagus. Anda tidak akan nganggur lama. Katakan amin. Saya akan khotbah tentang pemimpin yang berfungsi. Ada sebuah kalimat yang tiba-tiba terngiang di telinga saya waktu saya lagi siapin firman. Tuhan ingin saya sampaikan ini. Jadilah pemimpin yang dihormati, bukan ditakuti. Banyak orang pengen dihormati, tapi mereka nggak ngerti bahwa dihormati itu beda dengan ditakuti. Kita nggak bisa memaksa orang hormat sama kita dengan menekan mereka. Dengan amarah, dengan diktator, kontrol. Supaya orang respect sama kita, kita berusaha membuat mereka takut sama kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 22 ayat 1, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pilihlah dicintai daripada ditakuti. Katakan amin. Jadilah pemimpin yang dicintai dan bukan ditakuti. Banyak pemimpin yang menggunakan kekerasan untuk menekan bawahannya supaya ia ditakuti. Nah, bagaimana kita belajar malam hari ini tentang menjadi pemimpin yang dihormati, yaitu kita harus jadi pemimpin yang berfungsi. Kita lihat dalam firman Tuhan Matius 20 ayat 25 sampai 27 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Apa yang Yesus ajarkan dalam ayat firman Tuhan ini? Bahwa sebagai orang yang berdiri sebagai pemimpin, punya kekuasaan, Anda kepala rumah tangga, Anda pemimpin sebuah organisasi, komunitas, atau perusahaan, atau pelayanan, Anda harus mengerti bahwa tugas seorang pemimpin adalah melayani. To lead is to serve. Pemimpin yang fokus pada posisi akan cenderung minta dihormati. Tetapi pemimpin yang berfungsi pasti dihormati. Setiap kita membutuhkan pemimpin, amin. Gereja nggak bisa jalan tanpa pemimpin. Perusahaan nggak bisa jalan tanpa pemimpin. Keluarga tidak bisa jalan tanpa pemimpin. Bahkan Anda harus menjadi pemimpin dimulai dari diri sendiri. Orang kalau nggak bisa mimpin diri sendiri, nggak bisa mimpin orang lain. Sebagai pemimpin, kita harus mengerti fungsi seorang pemimpin dan mengerjakannya dengan baik supaya kita dihargai. Banyak kali pemimpin gak berfungsi, makanya mereka gak dihargai. Ada orang disuruh kerja, ayo masuk perusahaan saya, kerja ikut saya. Tapi gak dikasih tahu tugasnya apa. Bingung dia, suruh ngapain. Ya pokoknya kamu bikin saya kaya. Kerja aja, jualan. Yang penting perusahaan saya maju. Gak bisa nyemplungin orang tanpa dipimpin. Orang sehebat apapun gak akan bisa kerja tanpa dipimpin. Anda harus mengarahkan. Banyak pemimpin yang tidak mengerti fungsi dan membuat bawahannya frustasi. Mari kita belajar sama-sama bagaimana belajar jadi pemimpin yang berfungsi. Apa sih fungsi pemimpin? Berapa banyak saudara yang pengen jadi pemimpin? Angkat tangan. Katakan, I wanna be a leader. Fungsi pemimpin. Yang pertama,
menetapkan arah, visi dan tujuan. Pemimpin adalah nahkoda sebuah kapal. Dia yang menetapkan arahnya. Nah, sebagai pemimpin, paling penting harus bisa mengkomunikasikan visi dan misi tujuan Anda kepada seluruh tim Anda. Ya kalian udah ngerti lah ya, saya udah berdoa supaya kalian semua mengerti visi saya. Nggak bisa. Di dalam khotbah saya, dan setiap kali saya bicara dimanapun, saya selalu menyuarakan visi yang Tuhan taruh di hidup saya. Bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Nah, saya percaya visi ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk Jemaat ICI, Impact Community Indonesia, orang-orang Indonesia, komunitas Indonesia yang mau berdampak bagi bangsa. Kita sama-sama berjuang melahirkan anak-anak generasi ke depan yang akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Amin. Kita rindu lihat Indonesia maju, amin. Nah itu mustahil kalau nggak punya pemimpin yang takut akan Tuhan. Gimana korupsi harus berhenti kalau orang nggak takut akan Tuhan? Mari lahirkan pemimpin yang berintegritas dan cinta rakyat. Nggak cuma mementingkan diri sendiri. Nah ini contohnya, saya menyuarakan visi yang dari Tuhan. Nah sebagai pemimpin penting sekali kita harus ngerti arah dan tujuan kita, visi kita apa. Nah dari mana visi diperoleh? Pertanyaan kan gitu. Bagaimana kita ngerti? Ya sekarang gini, ngerti gak tujuan hidup kita? Kalau kita aja gak bisa mimpin diri kita sendiri karena gak ngerti tujuan hidup, gimana mau mimpin orang banyak? Nah dari mana visi diperoleh? Mari saya bantu. Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dalam King James Version, where there is no vision, the people perish. Tanpa visi, maka umatku binasa, kata Tuhan. Nah, visi itu berasal dari pewahyuan dari Tuhan. Yang menciptakan kita, yang tahu tujuan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sang penjunan yang tahu dia bikin kita ini untuk apa. Balik lagi kenapa kita harus ngandalin Tuhan, karena dia sumber hikmat kita. Nah, Amsal 29 ayat 18 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik. Dikatakan gini, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Kenapa orang sekolah gagal? Kenapa kuliah ganti-ganti? Usaha nggak jalan ganti lagi. Nikah ganti-ganti. Karena nggak punya visi. Tanpa bimbingan dari Tuhan, kacau. Milih pacar aja kacau kalau tanpa visi dari Tuhan. Amin. Apalagi kalau pilihannya banyak yang ngelamar lebih dari satu. Kita butuh bimbingan Tuhan, visi berasal dari Tuhan. Jadi makanya ketika saya dipanggil Tuhan ke Indonesia, yang saya doakan nomor satu, Tuhan, apa yang Engkau mau dengan hidupku? What do you want with my life? Tujuan saya di Indonesia ini untuk apa? Udah enak-enak tinggal di Australia, mau ngapain pulang ke Indonesia? Sekarang orang pada berbondong-bondong mau kerja di Australia, cari visa aja susah, benar gak? Lah ini saya permanen residen malah pulang ke Indonesia. Saya bisa balik kapan aja saya mau. Ngapain di Indonesia? Karena visi dari Tuhan. Anda jangan sembarangan memutuskan hidup. Anda harus ngerti arah tujuan Anda. Doa sungguh-sungguh, cari tujuan hidupmu apa yang dari Tuhan. Itu visi hidupmu. Kalau Anda tidak bisa mimpin dirimu sendiri, Anda tidak bisa mimpin orang lain. Ketika Anda menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan, organisasi, komunitas, pelayanan, apalagi gereja, penting sekali Anda peka dengan bimbingan dari Tuhan. Gereja ini mau dibawa kemana? Waktu Tuhan suruh saya buka gereja ini, saya doa gini, Tuhan, ini teman kanan kiri, saya masih ingat. Juli 2022. Saya dipaksa sama leader-leader. Teman-teman waktu itu kami buka gereja online kan masih. Kita bikin komsel online. Nah mereka desak saya. Ayo Ci buka gereja, ini pandemi udah selesai, kita mau ibadah. Lu kalau gak buka, gua ke gereja sebelah dia bilang. Saya bilang silakan aja. Saya gak mau buka gereja. Bertahun-tahun saya disuruh buka gereja, saya gak mau.
Kenapa? Trauma sama gereja. Tapi waktu saya didesak suruh buka gereja, saya doa sungguh-sungguh. Tuhan, apakah saya harus mulai buka gereja sendiri? Benar-benar face to face sama jemaat? Tuhan jawab kebutuhan jemaat. Ajar mereka untuk menang dalam keuangan, menjadi berkat di rumah, menjadi saksi di dunia kerja. Yuk, jemaat ICI, sama-sama. Saya harus menang dalam keuangan. 3, 2, 1. Yang kedua, saya harus jadi berkat di rumah. Yang ketiga, saya harus jadi saksi di dunia kerja. Amin. Ini visi dari Tuhan yang saya harus ajarkan di jemaat. Karena orang Kristen banyak gagal di 3 area ini. Yang setuju katakan amin. Visi dari Tuhan ini yang terus membuat saya khotbahinnya seputar itu. Rumah tangga, keuangan, pekerjaan. Coba dengerin khotbah saya, rata-rata soal itu. Karena visi dari Tuhan. Saudara, sebagai pemimpin, kita harus minta bimbingan dari Tuhan. Katakan, aku butuh bimbingan Tuhan. Sebagai pemimpin, Anda harus menentukan arah kapal Anda mau dibawa kemana. Karena itu, minta bimbingan dari Tuhan. Minta wahyu dari Tuhan. Karena visi datang dari wahyu. Amsal 16 ayat ketiga, keren sekali. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kurang gigit ayat ini, kita baca NIV version. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Coba renungin. Commit to the Lord whatever you do. Serahkan kepada Tuhan apapun yang kamu kerjakan dan segala rencanamu akan berhasil. Itu terjemahannya. Keren gak? Jadi sebagai pemimpin, waktu kita punya rencana, Bu Heni, Tuhan gak ngomong apa-apa nih. Gue gak tahu visi gue apa. Setelah berdoa, mulai berpikir. Karena Tuhan kasih kita akal budi untuk berpikir. Amin. Mulai lihat apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Dan mulai serahkan itu sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur untuk perusahaan ini. Aku bersyukur untuk pekerjaan ini. Aku bersyukur untuk pelayanan ini. Aku bersyukur untuk keluarga ini. Tolong aku Tuhan. Supaya setiap langkahku dipimpin Tuhan. Dan aku percaya aku akan berhasil. Amin. Amsal 16 ayat 25 di bawahnya. Memberikan peringatan begini. Ada jalan yang disangka lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Kita penting banget melibatkan Tuhan. Karena sering kali gini. Tawaran terlalu bagus. Tawaran kerjasama, bisnis proposal, project, investasi, pekerjaan yang ditawarkan kepada kita kelihatan sangat bagus. Tapi kita gak tahu bahwa itu keputusan yang salah. Banyak orang yang akhirnya tertipu, bukan? Kita perlu menyerahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Akhir tahun ini, whatever you plan, commit to the Lord. Tuhan sertailah. Lagu tadi itu persis. Bila engkau tidak besertaku, ku tak mau berjalan. Seperti kata Musa. Kalau Tuhan tidak beserta dengan aku gak mau pergi. Karena apa? Tanpa pimpinan Tuhan kita binasa. Yang mengerti katakan amin. Sebagai pemimpin Anda harus peka dengan bimbingan Tuhan. Karena Anda yang menentukan arah kapalmu akan kemana. Keluargamu akan kemana, organisasimu akan kemana. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, fungsi pemimpin adalah mengambil keputusan. Sebagai pemimpin, seringkali kita harus membuat keputusan-keputusan yang penting dan besar. Kalau keputusan-keputusan kecil, percayakan sama pemimpin-pemimpin yang sudah Anda percayai. Jangan apa-apa tuh Anda yang putusin gitu loh. Contoh, kalau staf saya mulai ngomong sama saya, misalnya dia leader di pendidikan. Dia sampaikan, Bu Heni, saya akan tutup center ini karena begini, saya akan coba buka center lain. Saya bilang ini, kerjakan. Saya mempercayai bahwa dia bisa bikin keputusan yang baik. Kalau kita jadi pemimpin yang diktator, selalu ngedikte orang gak akan berkembang. Orang gak akan maju. Nah, tapi Anda pasti mengerti, dalam poin ini adalah ini. Ketika itu menyangkut soal perubahan yang besar, dampak yang besar, keputusan yang penting dan besar, sebagai pemimpin kita yang harus ambil keputusan. Amin. Nah, saya yakin di dalam poin ini sebagai pemimpin sangatlah tidak mudah. Yang setuju katakan amin. Ngambil keputusan tuh sulit. Gimana Bu Heni?
Kita jalan terus, jalan gak ya? Waktu dibilangin, sewa moy segini tiap bulan. Kaget saya. Gimana Bu Heni? Jalan terus? Aduh, jalan gak ya? Besar, tidak mudah. Sekali lagi, Tuhan sumber hikmat kita. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita tuh gak akan pernah tahu keputusan terbaik itu apa. Kalau kita gak datang sama Tuhan. Saya tuh selalu doa gini. Tuhan, tutup pintu yang bukan dari Tuhan. Buka pintu yang dari Tuhan. Gagalkan kalau bukan dari Tuhan. Itu bisa tuh ya. Ada orang yang udah, kita percaya banget sama dia. Dia udah mau gabung nih sama Ici nih. Udah di ujung tanduk nih. Bisanya sehari sebelum gereja onsite buka, putus. Tahu-tahu dia berubah jahat sama kita. Kita sampai bingung. What's going on kunaon deui? Ya opo iki kok bisa ngono? Bingung kita. Tapi kalau bukan dari Tuhan, makanya penting banget keputusan kita tuh kita serahkan sama Tuhan. Ada orang yang baik-baikin kita. Kita percaya banget sama dia dan benar-benar dia nunjukin kebaikannya. Nabur, nolongin Ici. Wah, keren pokoknya. Tapi di perjalanan mulai ketahuan. Loh, kok gini? Kok gitu? Tuhan itu keren. Kita bisa salah bikin keputusan. Kita bisa salah nilai orang. Tapi Tuhan itu yang buka jalan dan tutup jalan. Makanya penting waktu ngambil keputusan, libatkan Tuhan. Tuhan jatuhkan hikmat dalam hatiku. Tutup jalan kalau bukan dari Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Dan ingat gini, jangan maksa. Kalau kita udah doa gitu, serahin keputusan sama Tuhan. Kalau Tuhan tutup jalan, jangan maksa. Ada orang yang sampai habis ratusan juta, miliaran. Demi apa? Maksa maunya. Padahal kalau saya dengerin orang cerita, saya langsung bilang gini. Orang bukan dari Tuhan kok maksa? Sesimpel itu. Sesederhana itu. Kami doain orang. Dia pengen sekeluarga pindah ke Amerika dengan tujuan yang sangat baik. Dia mau kerja, hidup mandiri, gak mau nyusahin keluarga. Keren dong. Anak-anaknya supaya bisa sekolah, karena katanya di Amerika tuh sekolah SD, SMP, SMA free katanya. Akhirnya dia mau ke sana, kami doakan. Saya doain sama, Tuhan, kalau memang rencana ini atas perkenanan Tuhan, lancarkan visanya. Dia bisa tinggal di sini dengan izin yang sah. Tapi kalau bukan dari Tuhan, tutup jalan semuanya, dia pulang aja. Dan terjadi apa? Kami pulang dari pelayanan di LA, dia telepon seminggu kemudian. Pak, Bu, visa kami untuk kesehatan keluar. Wow, kaget saya. Sekali lagi, kalau Tuhan buka jalan, berarti itu jalan Tuhan. Kalau Tuhan tutup jalan, lewat hubungan yang rusak, lewat bisnis yang gak jalan, jangan maksa, kamu habis di situ. Nggih? Amin. Poin ketiga. Fungsi pemimpin, selain memberi arahan, mengambil keputusan, yang ketiga, pengorganisasian, bahasa kerennya, bahasa sehari-harinya, ngatur staf dan tanggung jawabnya apa gitu loh. Nah, fungsi penting pemimpin adalah mengatur sumber daya yang ada, supaya masing-masing tuh ngerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam organisasi. Nah, sebagai pemimpin, kita harus cakap mengenali kekuatan tiap orang. To find the right man in the right place. Jangan naruh orang dengan kekuatan yang salah di tempat yang salah. Yang mengerti katakan amin. Nah, kalau Anda punya karyawan yang orangnya terstruktur banget, kerjanya rapi, detail, agak cerewet, pelit dikit, galak, cocok ditaruh di mana? Kok ciamik kowe? Keuangan. Biasanya orang yang kayak gini disebelin teman-temannya. Rese, banyak birokrasi ya kan? Tapi kita perlu orang yang kayak gini galak dikit. Kalau enggak, foya-foya.
Nah, ada orang yang ngomongnya pinter, keren, ganteng, public speaking yang mantap, ilmu komunikasi bagus. Ini cocoknya ditempatkan di mana? Diisi. Baca pengumuman. Kok bingung? Sesimpel itu. Saya cuma kasih tes gini supaya Anda ngerti. Waktu Anda ngerekrut karyawan, itu penting banget Anda ngerekrut orang yang tepat untuk posisi yang tepat. Jangan bikin duit keluar tanpa fungsi yang jelas. Karena staff itu akan jadi reliability, jadi beban perusahaan. Kalau dia tidak berfungsi, benar nggak? Kalau perusahaan menghasilkan 1 miliar, gaji dia 100 juta, worth it nggak? Worth it. Tapi kalau perusahaan nggak ada untung, gaji dia 10 juta, rugi nggak? Rugi. Istilahnya gini, ada lu nggak ada lu, sama aja. Udah nggak usah di hire, pecat bos. Nah, pasti kan gini. Sebagai pemimpin, Anda finding the right man in the right place. Dan yang berikutnya gini. Biasanya yang terjadi ya dalam organisasi. Staff kita itu berkelompok-berkelompok. Saling gak suka, bener gak? Di pelayanan, di kerjaan sama. Padahal sebagai pemimpin, Anda gak boleh berpihak sebelah. Oh gue lebih suka yang ini, gue bela yang ini. Oh gue suka yang itu, gue bela yang itu. Gak boleh. Pemimpin yang adil itu harus bisa lihat gini dengan kacamata Tuhan. Meskipun mereka saling gak suka, tapi itu masing-masing punya kekuatan dan punya kelemahan. Sebenarnya yang harus kita lihat adalah kekuatannya. Bahwa mereka saling membutuhkan. Lah kamu gak bisa ngerjain kerjanya dia gak bisa ngerjain kerjaan kamu, ya bekerja samalah. Makanya roh yang harus dibangun dalam organisasi, jangan kompetisi tapi saling mengasihi. Makanya di Tangan Pengharapan, atmosfer yang saya bangun adalah keluarga, family. Kenapa keluarga? Karena di keluarga, jelek bagus adik kakak kita tetap adik kakak kita. Betul gak? Kita gak mungkin jelek-jelekin adik sendiri, kakak sendiri. Itu edan kalau sampai jelek-jelekin. Harusnya kan kita nutupin. Nah, 1 Korintus 12, firman Tuhan itu ngajarin kita ilmu kepemimpinan. Saya kasih lihat. Dalam ayat 20 dibilang gini, memang ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Jadi mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Bayangin mata bilang sama tangan, gue gak butuh lu. Nah kita sebagai tubuh, worry dong. Jangan. Kita butuh mata, kita butuh tangan. Nah, kemudian kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Lah, kita yang jadi orangnya. Lah, jangan kita butuh kaki, kita butuh kepala. Bener gak? Nah, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Tak pikir-pikir bagian mana yang paling lemah paling dibutuhkan ya? Coba bagian mana? Anus. Gak ada anus. Mate kowe. Mangan tok, gak keluar, gak enceret-enceret, mateng gue. Ngerti gak bahasa itu? Bahasa Jerman. Kelihatannya anggota yang paling lemah dan tidak mulia bukan? Tapi wajib diberi penghormatan, rajin dibersihkan, ya kan? Yang paling sering dimandiin bagian mana? Saudara dengar, di dalam organisasi kadang-kadang tuh ya, karyawan satu gak suka sama karyawan yang lain. Ada kejadian di YTP juga pernah. Gak suka, tukang cari muka. Sok jadi pemimpin. Bahasanya lebay. Wah diserang-serang tuh ada satu. Tapi saya sebagai pemimpin melihat. Saya butuh dua-duanya. Ngerti gak? Kesalahan pemimpin adalah gini. Gak ngelihat kekuatan masing-masing. Tapi malah gak adil lebih mihak yang dia suka. Gak boleh gitu. Gak boleh ada favoritism. Nah saya keren ayat ini bilang gini. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, dalam organisasi kita. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. They care for one another. Ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ini spirit yang bagus. Bukan kompetisi, tapi saling mengasihi. Waktu susah semua bantu, waktu ada yang diberkati semua senang. Yang berarti katakan amin. Jangan spirit yang begini, giliran orang susah diketawain, giliran orang senang diiriin. Ini gak bagus. Yang ngerti katakan, amin. Fungsi pemimpin yang keempat, sisa 10 menit. Ini ya kalau seminar di marketplace udah berapa gue dibayar nih.
Dengarin baik-baik, jangan bobo ya. Fungsi pemimpin yang keempat, saya bercanda. Mengukur kinerja. Nah, pemimpin harus mampu mengukur kinerja tiap staf dan timnya. Nih kalau jadi bos nih, harus lihat karyawanmu tuh kinerjanya gimana. Jangan sampai kita mempertahankan staf yang tidak produktif, apalagi toksik. Abis deh. Karena satu orang yang toksik atau tidak produktif akan menghambat pekerjaan, produktivitas seluruh tim. Yang setuju katakan amin. Saya belajar dari Yesus dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Dia bilang gini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah diapain? Dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, staf yang tidak produktif harus dipotong. Saya ini belajar dari pengalaman. 9 tahun staf saya tidak produktif, saya pertahankan. 9 tahun. Dari manajer ganti 3 kali, semua bilang sama saya, Bu, pecat Bu. Gara-gara nih orang kerjaan kita semua terhambat. Saya bilang, kasihan. Kasih kesempatan lagi. Itu loh kayak firman Tuhan yang berkata, "Nggak berbuah, aku tebang saja." Kasih waktu 1 tahun lagi gitu kan. Nah saya 9 tahun, bayangin. Sampai manajer berikutnya bilang, "Bu, orang ini nggak kerja. Pecat aja." Kasihan. Yang terakhir, galak manajer saya yang itu. Cewek, suku Batak. Nah tahu sendiri kan. Pecat sama dia, nggak peduli Bu Heni ngomong apa, dipecat. Marahnya sama saya sekarang karyawannya. Padahal saya kasih pesangon apa? Saya lunasin rumahnya. 9 tahun. Saudara, staf yang gak produktif kalau gak dipotong, kamu akan menyulitkan semua tim yang ada. Kemudian, staf yang sudah produktif harus dibersihkan. Yang berbuah harus dibersihkan kata firman Tuhan. Artinya apa? Yang produktif-produktif ini biasanya songong. Biasanya yang produktif, yang hebat itu sombong. Merasa lebih dari yang lain. Dibersihkan artinya apa? Supaya diajar rendah hati. Dibimbing, ditegur, diasah. Hari ini saya bersyukur. Pemimpin-pemimpin saya di tangan pengharapan adalah orang-orang yang sudah matang. Sudah tahan ngelewatin tempaan seorang Henny Kristianus. Udah pada rendah hati. Udah pada seperti bulir-bulir padi itu udah padat. Hari ini saya udah nafas lega. Matius 5 ayat 13 berkata, Yesus bilang, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Kalau orang tuh hidupnya gak berguna, gak berkontribusi, gak berjasa dalam sebuah komunitas atau perusahaan atau pelayanan atau organisasi, pasti gak akan dihargai. Nomor 1 yang dibuang, dipecat itu duluan. Pegang ini prinsip. Orang bagus gak mungkin dibuang. Jadi kalau Anda kerja dimanapun, pastikan Anda tuh karyawan yang produktif, berkontribusi buat perusahaan, dan berguna buat kemajuan perusahaan. Sehingga hidupmu itu gak akan dibuang orang, gak akan diinjek. Artinya apa? Gak dihargai. Anda ingin dihargai? Berfungsilah. Kalaupun bosmu itu buang kamu meskipun kamu hebat, dengerin, kamu akan cepat diambil orang. Ibarat uang US dollar 100 dibuang ke tanah. Saya buang gini, ada yang ambil gak? Saya coba ya. Saya ambil, saya ludahin, cueh, ada yang mau ambil gak? Kenapa? Nilainya tetap sama. Mungkin nilai kursnya berkurang karena agak basah. Tapi dengar, kalau Anda tuh orang bagus, kalau bosmu yang gak bagus, kamu akan diperebutkan orang-orang bagus. Amen. Anda gak akan nganggur lama. Katakan amin. Yuk pemimpin, ukur kinerja karyawanmu. Terakhir, apa fungsi pemimpin? Mengelola konflik. Jangan ikut berantem di situ, selesaikan masalahnya. Kalau karyawan tuh berantem, ada konflik di tengah-tengah, kita harus menengahi sebagai pemimpin. Prinsip menengahi konflik, nomor 1. Jangan berkuping tipis, kupingmu ada berapa? 2. Jangan cepat ngambil keputusan atau bereaksi karena satu informasi. Dengerin informasi
dari yang lain. Ada yang ngadu ke saya, Bu, dia tuh gini. Saya tanya, kamu berani saya panggil orangnya dan saya dudukin? Oh enggak dong Bu, jangan kasih tahu itu dari saya. Gue bilang gini, kalau lu fitnah, lu takut. Kalau lu ngomong bener, lu gak takut. Bener gak? Ada beberapa informasi yang saya bisa bilang gini, saya dengar kamu begini demi menjaga kerukunan. Tetapi kalau sifatnya fitnah, saya dudukin. Jangan gampang dengar laporan. Jangan cepat bereaksi, Anda rugi sendiri. Jangan mempertahankan staf yang toksik. Yang tadi ayatnya Yakobus 1 ayat 19, karena waktu terbatas tolong baca sendiri ya. Setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jangan cepat bereaksi. Yang kedua, prinsip dalam menengahi konflik. Jangan mempertahankan staf yang toksik. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Awalnya semua orang yang kerja sama kita itu motivasinya tulus. Kerja sama kita itu karena percaya sama visi dari Tuhan. Tapi karena di dalam tim yang ada, namanya orang datang dengan motivasi berbeda ya. Punya kepentingan sendiri. Ada satu yang mulai toksik. Mulai ngeracunin teman-temannya. Yang lain mulai tercemar hatinya. Apalagi dia orang yang pahit dari perusahaan lain. Yang masuk ke kita. Orang pahit dari gereja lain pindah ke gereja kita. Wah, toksiknya minta ampun. Mulai ngejelekin. Semua diomongin. Dari mulai pemimpin sampai teman sampai karyawan semua diomongin. Nah, jangan pertahankan yang toksik. Karena akan jadi racun di tengah-tengah kita. Kalau ada masalah yang terus-menerus berulang, kok konflik melulu sih perusahaanmu? Kok konflik terus sih organisasimu, gerejamu? Temukan sumber troublemaker-nya. Amsal 22 ayat 10, kita baca. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau konflik terus-menerus, cari sumber masalahnya. Percayalah, antara 1-2 orang itu racunnya. Buang, berhentilah semua pertengkaran. Satu lagi, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan para pemimpin. Lihat karyawanmu yang suka ngiri. Suka mementingkan diri sendiri. Ini bahaya. Spiritnya gak bagus. Dia akan jadi tukang bikin kacau. Dan akan bikin kejahatan di dalam organisasimu. Saya perhatikan. Orang-orang seperti ini akan merusak apapun yang kita bangun. Jadi pemimpin harus peka. Saya berharap apa yang saya bagikan malam ini jadi berkat bagi Anda. Kalau terlalu cepat nanti malam masih ada di online bisa disaksikan. Mari terus bertumbuh. Jadi pemimpin di rumah tangga. Jadi pemimpin di organisasi, komunitas, gereja, pelayanan, perusahaan. Jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin yang berfungsi supaya Anda dihargai. Yang mau katakan amin. Kita berdoa yuk. Bapa di sorga tolong kami. Kami kurang hikmat. Kami butuh Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuntunan-Mu dalam hidup kami. Yang akan terus menolong kami. Supaya kami menang. Dan jadi pemimpin yang berfungsi. Jadi pemimpin yang dihargai. Di rumah tangga kami masing-masing kami boleh menang. Dalam pekerjaan, dalam perusahaan kami boleh jadi pemimpin yang baik. Kami punya reputasi yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, aku percaya mereka akan diangkat jadi kepala dan bukan jadi ekor. Mereka akan terus naik dan tidak menjadi turun. Mereka akan dipromosi dalam pekerjaannya. Mereka akan terus diangkat tinggi oleh Tuhan. Kalau mereka mendengarkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Keep winning. God bless you. I love you guys. Happy Sunday.